Anak di bawah umur dilecehkan oleh pendeta. Sok paham agama padahal munafik. Please bantu korban ini buat viralin karena seperti kita tahu di negeri ini no viral no justice. Sekarang korban itu terlantar dan dilukai oleh orang-orang suruhan pelaku. Korbannya itu ada 4 orang, 4-empatnya masih di bawah umur. Gue udah searching juga kalau kasus ini tuh dilaporkan dari tahun 2024, cuma gue gak nemu update-nya gimana. Kalau memang ini benar, ini parah banget coy. Karena apa? Yang lebih gongnya lagi, pengurus gerejanya itu juga kayak sama aja gitu loh. Masa mereka ada bikin kayak persidangan internal lah ya gitu ya, untuk memutus gitu loh. Tapi ya si pendeta ini diputuskan dia tuh tidak bersalah dan cuma kayak dihukum 3 bulan gak boleh khotbah. Itu yang gue baca dari internet ya guys. Dan pelecehan ini tuh udah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun loh guys. Kenapa bisa dalam kurun waktu 2 tahun? Lama banget nih, karena korban dan keluarga korban ini tinggal di gereja. Dia itu membantu gereja sebagai pengurus, bersih-bersih, dan juga papanya itu adalah supir dari pendeta tersebut. Kalau memang ini benar, sumpah, pengurusnya juga sik banget kenapa lu mendukung pendeta lu yang kayak gitu. Meskipun ya, ada ajaran kasih dalam agama kita, tapi tetap aja cuy, hukum harus ditegakkan. Memang Tuhan mengajarkan kita untuk saling memaafkan, tapi hukum tetap harus berjalan. Biar apa? Biar jerah juga. Terus juga gimana keadaan dan mental dan psikologisnya si korban ini gitu loh. Jadi munafik ya, nanti kalau misalnya ada embel-embel, ya udahlah nggak usah dilaporin, kita harus saling memaafkan, harus ada kasih bla bla. Munafik sumpah. Pendetanya juga membujuk biar gak usah laporan dilanjutkan karena apa? Takut memecah belah umat. Jadi ini berarti nih ya, emang visi untuk melayaninya tuh emang udah salah sih. Gak habis pikir banget gak sih? Mau khotbah ya, memberitakan Injil gitu, tapi lo sendiri kayak, oh my god. Emang sih ada beberapa ya, gue ketemu juga orang yang kelihatannya rohani atau terlalu fanatik dengan agama tuh munafik banget sumpah. Gue emang gak bisa tahu tentang kasus lengkapnya karena gue bukan aparat penegak hukum yang berwenang, tapi semoga kasus ini ditindaklanjuti terlebih dahulu dan korban mendapatkan perlindungan. Tolong saya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan hukum bagi kasus saya dan ketiga adik saya. Sekarang kami sekeluarga terlantar di Jawa Barat dan bersembunyi karena ketakutan dilukai oleh orang suruhan KBH. Karena beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan itu dari suruhan dia. Dan sekarang kami terlantar di Jawa Barat, tidak bersekolah. Memohon kepada Gubernur Deddy Mulyadi kiranya menolong kami untuk pendidikan kami karena kami tidak mau kehilangan masa depan kami. Saya korban pencabulan pendeta KBH dari Gereja JKIM Kota Blitar. Perbuatan pencabulan yang dia lakukan kepada saya berjalan selama 2 tahun dari bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2024. Saya sudah melaporkan kepada Polres Blitar, tapi setelah melapor pada hari itu, papa saya langsung paginya disamperin sama staf gereja, diajak makan, tetapi ternyata katanya diajak negosiasi atau bisa dibilang paksa untuk mendamaikan antara korban dengan pelaku. Di situ kami bertahan selama beberapa bulan, lalu kami bertemu oleh pendeta yang bernama Agus Ibrahim yang mengusulkan akan membantu kami untuk mendapat keadilan di Jakarta. Dan kami diberangkatkan ke Jakarta oleh Agus Ibrahim untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Tetapi Bareskrim mengalihkan kasus ini di Polda Jatim. Tempat-tempat yang saya dapat pencabulan itu ada di kolam renang, di gereja, di kantornya, lalu di kamar saya, di Villa Kota Batu, di Hotel Oyo Wonogiri, Villa Panaringan Sarangan, Hotel Sarangan Madiun, di mobil Innova hitam AG1 913X.
Jadi itu tempat-tempat yang benar-benar membuat saya trauma. Dan sampai saat ini kasus kami belum berjalan dengan mulus. Kasus saya ditunda di Polres Kota Blitar, dan setelah saya melapor itu, adik-adik saya juga ikut bercerita kepada papanya kalau ternyata ketiga adik saya juga kena. Semoga apa yang saya alami tidak terjadi kepada teman-teman. Jangan mudah percaya kepada orang baik, orang suci, pemuka agama, mau siapapun itu dan dimanapun itu. Tetaplah waspada dan hati-hati, karena tangannya mengurapi orang, tangan yang sama menelanjangiku, tangannya mendoakan orang, tangan yang sama menodai kesucianku. Dia memberkati orang, tapi dia juga membuat aku dan saudara-saudaraku menderita. Dia mendoakan untuk kesembuhanku, tapi siapakah yang bisa menyembuhkan masa depanku?